Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, Alhamdulillah ketemu lagi dalam ngaji online tabarukan karya Kiai Haji Muhammad Ahmad Sa'al Mahfud, yaitu kitab Anwarul Basair dalam bidang Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik, hidayah, inayah, kemudahan bagi kita untuk menyerap ilmu dari guru kita semua, Kiai Haji Muhammad Ahmad Sa'al Mahfud. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan masih pada bab awal, yaitu halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang nanti akan disyarahi oleh Kiai Sahal di dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair. Walaqad nawwa'u hadzal fiqha fununan wa anwa'an. Walaqad nawwanu, dan sungguh telah mengklasifikasi para ulama menjadi berbagai macam. Hadzal fiqha, ilmu fikih ini, fununan menjadi beberapa cabang, wa anwa'an, dan beberapa macam. Jadi ilmu fikih ini yang di era Al-Imam Al-Hanafi dikenal dengan Al-Fiqhul Akbar, fikih yang mencakup akidah, kemudian ahkam amaliyah, kemudian tasawuf atau akhlak, dan kemudian di era sesudahnya, khususnya era A'immatul Mujtahidin, era Imam Syafi'i, kemudian terspesifikasi pada ahkam amaliyah. Itu kemudian berkembang sedemikian rupa menjadi cabang-cabang ilmu yang luar biasa. Fikih yang kemudian masyhur dengan ta'rif, dengan definisi al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillati at-tafsiliyah, atau ilmu kulli hukmin syar'i ja'a istihadan duna hukmin qat'i, ilmu yang dihasilkan oleh olah nalar mustahid yang namanya istimbat. Ini kemudian berkembang dengan dahsyat dan luar biasa. Dalam madhab Imam Syafi'i saja, kata Kiai Husain Muhammad, ada dua model. Ada madhab al-Iraqiyin, ada madhab al-Khurasaniyin. Ada satu komunitas ulama yang concern pada fikih dan usul fikih seperti Imamul Haramain, Imam Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada juga yang kemudian tampil sebagai pendekar mazhab Imam Syafi'i yang menggabungkan bainal fiqhi wal hadis, antara fikih dan hadis, dengan tokoh terkemukanya Imam Nawawi Ad-Dimashqi yang menulis kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yang menulis kitab Rawdatul Talibin, yang menulis kitab hadis Riyadus Shalihin, Arba'in Nawawi, Syarah Muslim, dan lain-lain. Berkembang dengan luar biasa. Dan di era modern ini misalnya kita mengenal mu'alif baru yang mengembangkan kajian fikih secara luar biasa. Ada Syekh Wahba Az-Zuhaili, ada Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang baru wafat kemarin. Begitu luar biasa, baik dalam aspek ibadah, ada fiqhus zakah, ada fiqhus shalah, ada fiqhul haji wal umrah, ada fiqhut thaharah,
dalam hal muamalah, apalagi perkembangannya sangat dinamis ya, fiqhul muamalat al-maliyah al-mu'asyarah. Jadi perkembangan fikih ini menjadi luar biasa. Kenapa? Karena memang kata kuncinya ada pada al-muktasabu. Karena fikih ini hasil olah pikir para ulama, sehingga ulama-ulama terus berpikir, terus mendinamisir bagaimana mengembangkan fikih ini secara luar biasa. Karena memang ciri fikih adalah al-khilaf, ada perbedaan pandangan ulama. Satu mengatakan begini, satunya lagi mengatakan begini. Jadi sepanjang tidak pada persoalan-persoalan yang prinsip, persoalan-persoalan yang qat'i, yang pasti, dengan dalil-dalil yang pasti, misalnya wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya haji, haramnya zina, selain pada al-ahkam al-qat'iyat, maka di situ adalah majalul istihad, medan bebas ulama untuk berpendapat. Bagaimana Imam Syafi'i kemudian tidak sepakat dengan Imam Malik gurunya, bagaimana Imam Ahmad bin Hambal kemudian membangun mazhab sendiri. Karena memang di dalam disiplin ilmu usul fikih, al-mustahidu la yuqallidu mustahidan akhar. Seorang mustahid, orang yang mampu berpikir secara mandiri untuk memproduksi hukum, mengembangkan hukum, tidak boleh taklid, tidak boleh mengikuti, karena Islam akan stagnan. Islam tidak bisa dinamis, transformatif kalau mustahid itu yuqallidu mustahidan akhar. Sehingga di dalam nazam Tasirut Turuqat, Syarfuddin Yahya al-Mu'tasim mengatakan wa haitsu kana mithlahu mustahida fala yajuzu qaunuhu muqallida. Kalau sudah menjadi mustahid, punya kemampuan, maka ya harus menggunakan kemampuan itu untuk istimbatul ahkam, supaya perkembangan dunia modern ini, misalnya di era sekarang ini, ada jawaban-jawaban hukum yang kontekstual ya, yang menjadi solusi bagi al-masail al-istimaiyah, persoalan-persoalan sosial yang terus berkembang. Di dalam komentarnya, catatannya Kisal di sini tidak dibaca anwa'an tapi anwa'ahu, ayil al-fiqh, artinya macam-macam fikih. Ya, secara garis besar ada fiqhul ibadat, ada fiqhul muamalat, ada fiqhus siyasah yang sekarang ini dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama dengan halaqah fikih siyasah. Ini luar biasa. Bagaimana fikih politik ya, yang akan menaungi, melindungi komunitas-komunitas mayoritas, minoritas, memastikan ada keadilan kemanusiaan, ada humanisme, ada egalitarianisme, ada demokrasi, dan lain-lain. Jadi walaqad nawa'u hadzal fiqha fununan wa anwa'an. Ulama kita telah berjasa betul di dalam mengembangkan fikih menjadi berbagai cabang ilmu yang luar biasa, mengikuti perkembangan dunia yang demikian dahsyat. Misalnya di kampung ini, tempat kami ini, sudah saatnya misalnya ulama-ulama yang menekuni fikih di kampung ini mengembangkan fiqhuz ziraah, fikih pertanian. Dulu LBM Lembaga Bahsa Masail di Jakarta, eranya Kiai Muksid mungkin, sudah membuat panduan fikih transportasi. Bagaimana fikih berbicara tentang transportasi. Kalau kita di kampung ini perlu menggali dan mengembangkan fikih pertanian, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat
bagaimana menjadi petani yang sukses, bagaimana mengelola lahan pertanian secara kreatif, produktif, inovatif, bagaimana memasarkan produk-produk pertanian yang marketable, yang bisa bersaing di pasar, bagaimana macam-macam ya, itu penting sekali ya. Artinya apa? Artinya perkembangan fikih juga dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat. Artinya keberadaan kita sebagai keberadaan fakih ya, orang yang ahli fikih itu harus menjadi problem solving, baik pada aspek pemikiran, lebih-lebih pada praksis di apa namanya, di tengah-tengah masyarakat, praktek langsung memberdayakan masyarakat. Jadi satu contoh itu ya, jadi fikih ziraah, fikih pertanian. Menarik. Saya pernah menulis tentang fikih pertanian ya, tapi belum banyak. Kita ambil dari apa namanya, filosofi Ihyaul Mawad misalnya. Tapi masih jauh, artinya itu menjadi tantangan bagi kita para pelajar untuk menggali pemikiran-pemikiran fuqaha kita tentang pertanian. Bagaimana masa depan petani ini bisa berkembang, maju, tidak selalu dalam posisi mundur. Wa tatawalu fi istimbatihi yadan wa ba'an. Wa tatawalu, dan para ulama kita terus memanjangkan, artinya terus uh, memunculkan ide-ide baru, ide-ide segar, supaya kajian fikih itu terus mengalami perkembangan. Istimbatihi, di dalam istimbat hukum, artinya ikhrajul ahkam mimma sadiriha, mengeluarkan hukum dari sumbernya Al-Quran dan hadis, dengan kemampuan istimbat, kemampuan yang inherent menyatu dalam diri seseorang, karena kemampuannya di bidang lughah, bahasa, di bidang ilmu tafsir, ilmu hadis, di bidang usul fiqh, di bidang apa namanya nasikh wal mansukh, di bidang semuanya, di bidang memahami maqasidus syariah secara terbuka. Artinya medan istihad ini atau istimbat ini memang terbuka bagi siapa saja yang punya kemampuan. Sehingga di dalam kitab Tarsyikhul Mustafidin itu dijelaskan bahwa dulu mustahid itu tidak hanya 4 ya, lebih dari 4. Ada Sofyan As-Sauri, Sofyan bin Uyainah, kalau apa namanya banyak sekali, Ishaq bin Rohaweh. Tapi kemudian perkembangan zaman menunjukkan al-madhahib munhasira alal arba'ah. Madhab itu kemudian secara alami kemudian tersimplifikasi pada 4 madhab itu, karena mereka punya karya satu, yang kedua mereka punya murid yang aktif mengembangkan madhab imamnya. Jadi kata kuncinya memang ada 2, karena mereka punya karya, baik karyanya sendiri atau karya beliau yang ditulis oleh muridnya, dan punya follower ya, punya murid yang terus aktif mengembangkan, mengkaji madhab gurunya. Inilah salah satu motivasi kami ya, kenapa harus mengkaji kitab kiainya, karena memang kita sebagai murid punya mas'uliyah, punya wazifah, punya tanggung jawab, punya tugas untuk selalu mengkaji, menghidupkan pemikiran guru-guru kita, karena ilmu kita ya berasal dari guru-guru kita, dan kita punya tanggung jawab untuk terus mengkaji, ihya'u ulumi masyayikhina, menghidupkan ilmu-ilmu guru kita, supaya ilmu guru kita menjadi jariah, ilmu yang terus mengalir, menyinari hati kita, mencerahkan pikiran kita untuk apa namanya, syiarul Islam, mensyiarkan Islam, mendakwakan Islam. Wa kana min ajalli anwa'ihi ma'rifatu nadhairil furu'i wa asbabiha.
termasuk dari jenis klasifikasi fikih yang utama, yang agung adalah mengetahui nadhairul furu' wa asbahiha, mengetahui persamaan-persamaan cabang. Artinya satu dengan yang lain itu saling terkait, satu dengan yang lain saling ketemu, ilatnya sama, ilatnya tidak beda misalnya. Kalau dalam dunia usul fikih misalnya kita mengenal adanya qiyas misalnya. Nah, di dalam qiyas itu ada kajian tentang ilat. Nah, ilat inilah yang kemudian menggabungkan antara hukum antara asal dengan far'. Bagaimana far' ini dihubungkan dengan asal. Tentu contoh yang paling populer ya, dalam kajian usul fikih kita adalah bagaimana ulama kita menggabungkan ya, menjamekkan, mengkombinasikan hukum memukul kedua orang tua dengan qaulu uffin, ucapan yang menyakiti perasaan orang tua. Kalau di dalam Al-Qur'an fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Terus darbul walidaini haramun kaqauli uffin lil iza. Jadi memukul kedua orang tua ini haram. Seperti ucapan hus ya, ucapan yang menyakitkan, lil iza karena ilatnya menyakitkan. Kemudian dalam konteks khamr misalnya, maka berbagai macam narkoba, narkotika itu disamakan dengan khamr karena li'annal khamra karena khamr ini menghancurkan akal. Ya, lil iskar, mabuk artinya menghilangkan fungsi akal, menutup fungsi akal. Kullu ma khamaral aqla ya khamrun, semua hal yang menutupi fungsi akal ini namanya khamr. Di saat ini peredaran narkoba di kalangan remaja itu sungguh luar biasa ya. Nah, itu diilhakkan, disamakan dengan hukum khamr karena itu membunuh otak dan menjaga hifdzul aqli. Itu mimma qasidis syariah, menjaga akal adalah tujuan utama syariah selain menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan. Di hifdzul aqli mimma qasidis syariah, menjaga fungsi akal kita. Ini salah satu tujuan agung dari syariat Islam. Karena al-aqlu manatut taklif, karena akal ini adalah tempat berpijaknya, dicantolnya hukum. Kalau akal kita tidak berfungsi maka bahaya sekali ya bagi kehidupan manusia secara individu maupun secara kolektif itu. Jadi terus terjadi kasus-kasus baru yang membutuhkan kemampuan kita untuk memahami hukum asal dan memahami hukum cabang. Dan cabang ini satu dengan yang lain saling terkait, saling berhubungan. Wadhammul mufradati ila akhawatiha ay nadhairiha, dan mengumpulkan kasus-kasus yang sifatnya sendirian, yang terpencar-pencar, ila akhawatiha ila nadhairiha, kepada persamaan-persamaannya. Wa ashkaliha, dan kepada bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk dari persoalan-persoalan cabang itu tadi. Wala umri inna hadzal fanna la yudraku bitamanni,
wala yunalu bisaufa wala'alla walau anni. Masya Allah, luar biasa. Wala umri ay qasami, demi umurku. Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti bersumpah, ay qasami, sumpahku, inna hadzal fanna, sesungguhnya cabang ini, satu disiplin ilmu untuk mengetahui nadzairul furu' wa ashbahiha, persamaan-persamaan cabang dan yang menyerupainya. La yudraku, tidak bisa diperoleh, ditemukan, didapatkan, bitamani, hanya dengan berandai-andai. Masya Allah. Wala yunalu, dan tidak bisa diperoleh ilmu ini, hadal fan, bisaufa, dengan kata-kata nanti saja, saufa, engko, nanti saja, wala'alla, seandainya, walau anni, seandainya aku. Masya Allah. Jadi tidak bisa menggali ilmu ini dengan santai-santai, dengan berandai-andai. Wala yablughu illa man kushifa an sa'idil jiddi wa syammar. Masya Allah. Wala kushifa wala yablughu, dan tidak bisa mencapai untuk mengungkap cabang ilmu ini, untuk mengetahui ma'rifatun nadzairil furu' wa ashbahiha, illa man, kecuali orang, kushifa, yang dibuka, disingkap orang itu, an sa'idil jiddi, dari kesungguhan yang diserupakan dengan lengane wong, lengan manusia. Jadi orang yang total di dalam thalabul ilmi, mencari ilmu. Wa syammarahu, dan dia tumandang, cancut, tidak hanya seandainya, nanti saja, tapi langsung dia action. Bahkan wa'tazala ahlahu, ay wa'tazala min ahlihi, qaulu wa'tazala ay min ahlihi, artinya dia tidak banyak berinteraksi dengan istrinya karena totalitas untuk belajar. Masya Allah, salah satu riyadhah memang ulama-ulama kita, kebutuhan biologisnya dikalahkan untuk kebutuhan ilmunya. Insya Allah. Wasyaddal mi'zara, dan dia mengikat sarungnya kuat-kuat, artinya malam dan siang digunakan untuk belajar. Wa khadal bihara, dia menyelam di lautan ilmu. Kita pernah membaca ya, Syekh Waba Az-Zuhaili ketika marang kitab Tafsir Al-Munir itu membutuhkan waktu 4 tahun. Beliau tidak pernah lepas terus menulis tafsir itu, kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan primer, untuk makan, minum, ke kamar mandi, qadil hajah, dan lain-lain. Masya Allah. Kita tidak bisa membayangkan ya bagaimana ulama-ulama kita dulu dan sekarang kalau ingin punya karya besar itu harus total, harus mencurahkan segala kemampuannya untuk menyelam dalam lautan ilmu, mengalahkan kebutuhan-kebutuhan yang lain, karena ladzatul ilmi fauqa kulli ladzatin. Ini yang tidak mudah, kenikmatan berjumpa dengan pemikiran-pemikiran besar, dengan ilmu, itu
di atas segala jenis kenikmatan. Lazzatul ilmi fauqa kulli lazzatin. Kenikmatan pengetahuan itu di atas segala macam kenikmatan. Masya Allah. Kita gambarkan sekarang misalnya ketika kita membaca kitab, membaca buku itu sampai berjam-jam. Ketika kita menulis karya itu berjam-jam, semalam suntuk untuk menggali, mengungkap rahasia-rahasia ilmu yang disediakan oleh Allah, yang harus kita ungkap dengan kemampuan akal yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Selalu berpikir untuk mengembangkan ilmu, memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya kepada orang lain. Wa khaldu al bihar, dia terus selulup, ya artinya tenggelam di dalam lautan ilmu. Wa khalatu al ujaja, dan dia bercampur dengan beleduk, artinya dia siap berakit-rakit ke hulu, menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan. Wala zama at-tirdad ilal abwab fil laili ad-daj, dan dia terus konsisten mengkaji terus menerus, mitar-mitar berulang-ulang, melihat bab-bab fil laili ad-daj, di malam yang sangat gelap. Insyaallah, di malam pada saat manusia tidur, wan namuniyam, dia terus beribadah kepada Allah dan menggali ilmu, mengungkap rahasia-rahasia ilmu yang ada, yang harus diungkap oleh ilmuwan. Maknanya wa khalatu al-ujaz ay bis safar. Masya Allah, artinya dia bercampur dengan debu, itu artinya dia mengembara untuk mendapatkan pengetahuan. Seperti dalam satu status yang Mas Ahmad Hanifuddin mengini, ada satu ulama yang demi satu hadis dia harus menempuh perjalanan ribuan kilometer. Masya Allah. Jadi ulama-ulama kita zaman dulu tuh untuk menemukan satu hadis misalnya, dia harus bertemu dengan orang yang jaraknya ribuan kilometer, dan itu dilakukan karena mahabbatul ilmi, karena cintanya kepada pengetahuan, dan pengetahuan itu sangat bermanfaat bagi kemanusiaan. Jadi wa khalatul ujaz ay bisafar, daunnya Mbah Sahal. Jadi menjadi seorang thalibul ilmi harus berani untuk mengembara, berani untuk dalam bahasa kita thumma sil rahman tafuz dhani'am ta'su adhannin zur syarifan lil karam. Jadi harus berbuat baik dan silaturahim, bertemu dengan para ulama-ulama kita. Zur syarifan, suka mengunjungi orang-orang yang mulia untuk mengambil hikmah, ilmu, kemuliaan. Insyaallah. Wala zama at-tirdad, artinya at-taraddud, artinya terus mengulang-ulang, artinya ilmu yang yang masuk nemplek, ya, yang menyatu dengan kita, itu ilmu yang tidak hanya sekali kita pelajari tapi berulang-ulang. Inilah tradisi ulama-ulama zaman dulu, ketika mengkaji satu kitab misalnya tidak hanya sekali dua kali tapi sampai 5 kali 7 kali. Kemudian Allah mau memberikan anugerah, ilmu itu melekat dalam hatinya, dalam jiwanya, dan bisa dihadirkan mata syak sewaktu-waktu dikehendaki. Artinya terus mengkaji tanpa henti, tanpa putus asa, tanpa bosan, tapi terus berproses, long life education, ya, sepanjang hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yad'abu fitikrari, dia melanggengkan fitikrari di dalam terus mengulang-ulang ilmu, wal mutala'ati, dan
mengkaji ilmu, melihat dan mengkaji ilmu, mendalami ilmu, memahami, mengembangkan, mengeksplorasi, melakukan improvisasi. Basisnya adalah tikrar dan mutola'ah. Dan ini harus kita tanamkan ya kepada anak-anak kita, kepada pelajar kita, santri-santri kita, bagaimana pentingnya at-tikrar wal mutola'ah. Orang menjadi alim itu tidak hanya dengan mengaji, tapi juga dengan mutola'ah, dengan belajar yang serius, dengan terus mengulang-ulang apa yang disampaikan oleh para kiai, oleh teman-teman yang senior, oleh orang-orang yang punya ilmu. Karena dengan mengulang-ulang, repeating dan mutola'ah ini, ilmu pelan-pelan akan nemplek ya, akan menyatu, akan berlabuh dalam jiwa kita. Bukrota wa asila, ya, bukrota wa asila, pada waktu pagi dan pada waktu sore. Insyaallah ini luar biasa ya. Keteladanan Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti yang punya karya begitu dahsyat ini dilalui dengan proses yang tidak mudah. Totalitas beliau di dalam tikrar wal mutola'ah. Tidak hanya itu, wa yunsibu nafsahu li ta'lif, dan dia menegakkan dirinya, dia hilangkan rasa malas, berandai-andai, dia hilangkan gangguan-gangguan dirinya, li ta'lif, untuk menulis, untuk mengarang, wa tahrir, dan melakukan seleksi, revisi ya. Terus jadi karena karya yang baik adalah karya yang dikoreksi, karya yang terus direvisi, karena tidak ada yang sempurna. Idza tammal amru bada naqsu. Ketika sesuatu itu sempurna akan kelihatan kekurangannya. Jadi seorang penulis juga begitu. Semakin tulisan yang baik, setelah dia total mengeksplorasikan, menulis apa yang dia pikir, dia gali, terus dilihat lagi, dikoreksi lagi, dikoreksi terus menerus. Semakin panjang koreksinya, semakin dalam koreksinya, semakin baik. Jadi itu li ta'lif wa tahrir. Bayanan wa maqilan. Jadi di sini dimaknai bayanan wa maqilan ya dalam rangka menjelaskan, dan tapi dimaknai di sini pada waktu malam dan pada waktu siang. Jadi menulis. Jadi kita tidak bisa dengan jurus instan atau bim salah bim bahgadabra. Ulama-ulama kita zaman dulu juga sama, berkarya juga dari satu huruf, satu kalimat, satu paragraf ya, satu alinea, terus menerus. Tidak ada proses yang gratis itu. Jadi butuh konsistensi, butuh ketahanan fisik, ketahanan pikir, ketahanan menjaga semangat, motivasi yang luar biasa untuk punya karya hebat itu. Laisat himmatuhu illa mu'addalatan yahulluha au mustas'abatan azzat 'alal qasirin fayartaqi ilaiha wa yahulluha. Yuraddu 'alaihi wa yarud wa idza 'adalu jahilun la yudad qad daraba ma'al aqdamin bisahmin wal ghamru yadrib fi hadidin baridin wa halakin 'alal fadaili waqtanassu asy-syawarid. Masyaallah. Laisa tidak ada himmatuhu, cita-citanya, cita-cita seorang yang ingin menggali hukum, mengembangkan hukum ini. Apa himmatu daunnya Mbah Sahal? Fi nuskhatin laisa lahu himmatun. Dalam naskah yang lain tidak ada
cita-cita di dalam dirinya, kecuali apa? Illa mu'addolatan yahulluha, kecuali untuk apa, mengudari persoalan-persoalan yang sulit, persoalan-persoalan yang butuh kedalaman pikir, kejernihan hati, kecermelangan akal, terus digunakan untuk menjelaskan kesulitan-kesulitan. Au mustas'abadan azzat alal qasirin, atau untuk menjelaskan persoalan-persoalan sulit yang berat bagi orang-orang yang berpikir cepat, berpikir pendek, orang yang akalnya terbatas. Fayartaqi ilaiha wa yahulluha, kemudian dia naik gumregah itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu yang bagi al-qasirin, orang-orang yang terbatas ilmunya, terbatas akalnya, tidak mampu untuk menyelesaikan itu. Yuraddu alaihi wa yaruddu, sebagai seorang pemikir ya biasa pandangannya ditolak banyak orang, dan dia juga biasa menolak pandangan orang. Itu hal yang alamiah, karena setiap orang punya akal, dan akal ini berpikir, dan produk pemikiran itu tidak ada yang sama, ada yang beda. Jadi justru perbedaan itulah yang akan membuat warna fikih kita menjadi kaya, menjadi rahmat bagi manusia. Wa idza azalahu jahilun, ketika dia dicerca, dicela oleh orang bodoh, la yaduddu, dia tidak peduli. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Memang orang alim ini kalau dicerca, dihina oleh orang-orang bodoh ya jangan ditanggapi. Idza takallama safihun fala tujibuhu wa khairun min ijabatihi sukut. Ketika ada orang yang bodoh suka mencela, mencaci maki, fa khairun min ijabatihi sukut, maka cara terbaik menjawabnya adalah dengan diam, jangan dibalas. Qad daraba ma'al aqdamina bisahmin, bersama orang-orang ulama-ulama terdahulu dia telah bisa memanah, artinya mendapatkan satu objek, bisa mengungkap satu masalah, bisa menelurkan satu prestasi, melahirkan satu karya. Wal ghamru yadribu fi hadidin baridin, sedangkan orang yang bodoh itu hanya memukul dengan besi yang yang ini, besi yang tidak bisa menghasilkan apa-apa, dengan besi yang dingin, artinya tidak bisa menghasilkan apa-apa, hanya bisa bersuara saja, dan memang itu hal yang biasa. Kita menantang gue. Wa halaqa 'alal fadail waqtanasu asy-syawarid, dia terus menghiasi dirinya dengan keutamaan-keutamaan, dan terus meneliti waqtanasu asy-syawarid, meneliti persoalan-persoalan yang sulit. Walaisa 'alallahi bimustangkarin ayyajma'al 'alima fi wahidin, tidak mustahil bagi Allah dan tidak bisa diingkari kalau Allah memberikan anugerah satu orang tetapi dalam dirinya terkumpul banyak ilmu. Ayyajma'a al-'alima fi wahidin. Jadi kalau kita menggambarkan Imam Suyuti, Masya Allah, beliau adalah mufassir, ahli tafsir, muhaddis, ahli hadis. Beliau juga ahli bahasa, punya syara alfiyah al-barjadul mardiyah.
punya syarah balaghah, punya apa namanya sejarah, buku kitab sejarah, Tarikhul Khulafa, masya Allah. Jadi di dalam diri Imam Jalaluddin As-Suyuti ini terkumpul anwaul ulum, berbagai macam ilmu. Tetapi dari muqaddimah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa untuk mencapai prestasi yang besar sebagaimana ulama-ulama kita zaman dulu, ya tidak ada cara lain. Kita harus cancut tali wondo, kita harus tumandang, kita harus bergerak, kita harus konsisten untuk belajar, untuk tikrar, mutolaah, untuk mengupas masalah-masalah yang sulit dengan kejernihan hati, dengan tidak tahu waktu malam dan siang, terus belajar. Yang kedua ya kita harus taklif, harus menulis, harus berkarya. Karena apa yang kita ketahui kalau kita tidak kita tulis, maka ilmu itu akan hilang. Maka selain kita ajarkan kepada santri-santri kita, kepada murid-murid kita, harus kita tulis supaya apa yang kita ajarkan dan kita tulis ini akan terus dikaji oleh generasi demi generasi. Itu adalah pesan utama ya di dalam kitab Asybah wan Nadhair. Saya kira itu pelajaran ngaji kita, tabarukan dengan karyanya Mbah Sahal. Semoga spirit belajar dan berkarya Kiai Saleh ini bisa kita teladani, menginspirasi kita bahwa kita harus meneruskan jejak para kiai kita di dalam mengembangkan ilmu ini, memberdayakan masyarakat, berkhidmah kepada umat dan bangsa ini dengan dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.